Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, kali ini Mari mengajak kamu, ayo kita pick a pile dulu. Kita cari tahu apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik nggak nih sama kamu ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari bagi menjadi 4 pile ya, yang bisa kamu pilih salah satunya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan apakah dia juga naksir kamu, seseorang yang saat ini sedang kamu taksir ya. Nah, ini dia tumpukan kartu tarot yang pertama ya. Ini pile kedua. Nah, ini pile ketiga. Ini. Dan berikutnya terakhir ini pile keempat. Monggo silahkan kamu pilih satunya. Oh ya, apabila misalnya nih saat sekarang, mana tahu kan kamunya lagi naksir sama lebih daripada satu orang ya, kamu langsung aja tarik energi seseorang yang satunya itu ya, jadi biar sekaligus gitu. Nah, namun syaratnya kamu pilih satu file untuk satu orang ya, jangan diborong ini semua filenya ya. Jangan, nanti soalnya takut kalau kamunya nanti jadi bingung sendiri ya. Nanti mana tahu nih, ini bilangnya iya, nanti kamu mau ambil lagi yang satu lagi untuk satu orang, nanti ini juga bilangnya, ini nanti bilangnya tidak gitu kan, nanti bingung kamu kan. Jadi satu file untuk satu orang saja ya. Oke, mana tahu kamu masih bingung, boleh ya, monggo silahkan kamunya nge-post video ini, kamu terkoneksi dulu sama intuisinya kamu ya, untuk bisa menentukan dengan tepat yang mana kira-kira yang paling cocok menggambarkan energi dia, orang yang saat ini sedang kamu taksir. Oke, mari menghemat durasi, mari akan langsung mulai dari file yang pertama ya. Ini file pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Langsung saja, apakah orang yang kamu taksir saat ini juga naksir balik kah sama kamu? Ini dia jawabannya. Nah, jadi gini, kalau Mari lihat, memang nampaknya itu tuh dia sedang ini ya, kok kayaknya sedang tidak concern ya kepada urusan cinta-cintaan. Seperti itu ya. Jadi kayak yang orang ini tuh nampaknya lagi fokus ini untuk ke diri sendiri, untuk ke diri sendiri. Jadi rasa-rasanya Mari, orang ini tuh kayak lebih butuh dia sendiri dulu gitu ya. Jadi untuk terpikir soal cinta-cintaan, nampaknya ini orang kok nggak ada ya gitu. Ini orang kan lagi jomblo ini ya, ini orang kan lagi single ini gitu loh ya. Jadi dia kayaknya lagi menikmati gitu loh keadaan hidupnya dia yang seperti sekarang ini. Jadi sehingga membiarkan dirinya dia untuk merasa tertarik ya, merasa suka, merasa senang kepada seseorang. Itu tuh jadinya ya nggak dia lakukan gitu loh. Ya, lagi kayak nggak mau diribetkan gitu loh tentang cinta-cintaan. Nggak mau dia. Itu ya. Jadi kayak aku dulu dengan dirinya aku dulu dengan hidupnya aku. Gitu maunya dia saat sekarang. Jadi walaupun ternyata misal nih andai kamunya sudah coba ya tebar pesona ke dia ya. Kamu udah coba kayak nunjukin dirinya kamu gitu loh, bahwa kamu punya ketertarikan kepada dia. Tapi bisa-bisa seseorang ini tuh kok kayaknya nggak notice. Dia sepertinya kayak tidak menyadari apa yang sedang kamu lakukan untuk di saat ini. Gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa pesonanya kamu ini tuh nggak nendang ya, nggak bisa kena gitu ya ke dia ya. Bukan seperti itu ternyata gitu loh ya. Jadi bukan salahnya kamu, entah kamu kurang cantik misalnya, atau kurang ganteng, kurang oke lah ya dalam segala hal. Ternyata tidak, dianya aja yang tidak lagi meletakkan titik perhatiannya dia kepada dunia luar ya, termasuk dengan kamu. Nah seperti itu. Jadi untuk sampai sejauh ini Mari lihat belum ada terasa apa-apa ya tentang dari diri seseorang ini tuh kepada kamu. Belum ada. Gitu loh. Setidaknya untuk di saat sekarang ya. Belum Mari lihat. Jadi dia ngelihat kamu itu tuh sama seperti dia ngelihat wanita-wanita yang lain ya. Pria-pria yang lain. Netral aja.
perasaannya dia ke kamu, netral. Nah di situ, ya. Jadi kayak yang namanya orang tidak punya kebutuhan ya untuk urusan cinta-cintaan kan. Jadi ya ini tuh satu hal yang sangat amat wajar lah, bisa kita lihat dari energi si dia. Jadi kamu jangan kecil hati ya, jangan kecil hati di situ. Nah ya paling-paling kalau penilaiannya dia ke kamu, ya namanya orang yang punya mata kan, orang yang punya penilaian kan, ya paling-paling dia lihat, oh ya cantik sih, oh ya ganteng, oh ya baik, tapi masih dianggap satu hal yang wajar, normal gitu ya. Bukan kayak memancing ada sensasi di dalam dirinya dia sehingga harus membuat dia merasa tertarik sama kamu ya gitu. Ya sampai sejauh ini pastilah dia melihat kamu banyak hal yang positifnya, tapi positif yang netral itu tadi, bukan sesuatu yang istimewa yang bisa membuat dia merasa sensasi yang berbeda kepada kamu dibandingkan dengan wanita-wanita lain ataupun pria-pria lain. Nah ya gitu, inget ya, ini tuh bukan sebab karena ada yang salah, ada yang kurang, atau dia melihat kamunya itu tuh tanda petik tidak layak di matanya dia, bukan sebab itu. Dianya aja yang lagi ngeblokir dirinya dia ya untuk merasakan sensasi-sensasi ketertarikan yang lebih kepada manusia lain, dalam artian di sini tuh kepada kamu gitu ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk kamu yang memilih file pertama. Terima kasih banyak ya, kamu sudah ikut berpartisipasi. Mari akan lanjutkan untuk membaca file yang kedua. Apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik nggak nih sama kamu? Ini dia jawabannya. Ada Ace of Pentacles reverse, berikut ada energi dari Seven of Swords, dan berikutnya ada energi dari Four of Cups. Gini, si seseorang ini tuh dia semacam merasa tahu betul ya bahwa di saat ini tuh kamu lagi demen sama dia gitu ya. Entahlah apa dia ini tuh cukup pandai membaca energi, atau jangan-jangan kamu sudah dengan gagah berani ya, berani belak-belakan gitu untuk menyampaikan kepada si dia bahwa ada kespesialannya dia di matanya kamu gitu ya. Entah kamu ngomong secara langsung kah, atau mungkin dari gestur tubuhnya kamu, dari sikap lakunya kamu gitu ya, kamu sudah coba sampaikan kepada dia gitu ya. Nah kalau Mari lihat begini, dia maaf ya Cancer ya, Mari akan berusaha untuk menyampaikan ini selembut mungkin, tapi dia Mari lihat kok kayaknya merasa agak-agak canggung gitu loh ya, maaf, agak merasa risih dianya sama kamu gitu. Jadi ternyata apa yang kamu tunjukkan ke dia, bagaimana caranya kamu ke dia, itu tuh jadi bikin dia tidak nyaman. Sebab apa? Sebab untuk sampai sejauh ini dia belum punya interest lebih kepada kamu gitu loh ya. Nah kalau kamu melihat dia seperti agaknya open ke kamu, Mari lihat ini tuh sebatas kayak pantas-pantesannya aja gitu loh, bukan karena dia punya ketertarikan yang sama seperti ketertarikan dari kamunya kepada dia, bukan seperti itu, hanya untuk pantas-pantasnya aja gitu ya, biar kamu nggak malu misalnya gitu ya, supaya dia nggak kamu katain sombong gitu ya. Ini tuh jadi kayak semacam basa-basi adab gitu loh ya, basa-basi adab, basa-basi sopan santun di situ ya kalau dia welcome sama kamu gitu. Tapi ya misalnya nih kamu ngajak dia ngobrol, mau dia itu tuh aduh apa ya, dibuat alasannya supaya obrolan ini tuh berhenti gitu. Jadi untuk saat ini tuh dia ya tidak tertarik lah untuk punya hubungan yang lebih jauh kepada kamu gitu ya. Jadi kalau kalian ini tuh rekan kerja misalnya, ya dia mau udahlah kita ini sebatas rekan kerja aja gitu.
Ya, kalau kalian ini tuh tetanggaan, ya udah kita sebagai tetangga aja lah interaksinya, nggak usah lebih gitu. Jadi di saat ini belum merasakan kenyamanan si seseorang ini dengan kehadirannya kamu dalam hidupnya dia, belum. Malah di saat ini tuh kayak dia berusaha sebisa mungkin untuk mengelak dan menghindar dari kamu. Jadi ada beberapa yang pasti ya nuraninya dia bermain gitu ya, kejentlannya dia berlaku di sini. Jadi kenapa dia mengelak dan menghindar? Takutnya dia nih, kalau dia kayak merespon kamu dengan sungguh-sungguh ya, sesuai dengan kepuasannya kamu, takutnya kamu nanti nganggep ada peluang dengan dia. Jadi kayak seolah-olah dia jadi orang yang PHP-in kamu gitu ya. Jadi bandit gitu ya, jadi penjahat untuk mematahkan hatinya kamu gitu loh. Jadi orang yang mengecewakan kamu. Mari lihat di sini tuh dia nggak mau hal yang demikian, gitu loh. Jangan sempat terjadi di sana, itu ya. Nah, tetapi tentu kalau ada misal pemberian-pemberian dari kamu, ingat ya, pasti dia akan terima. Namun untuk kewajiban membalas apa yang kamu berikan kepada dia, mari lihat ini orang tidak akan mau ini. Gitu ya. Jadi kayak misalnya kamu ngasih dia perhatian, ini udah mesti harus dalam bentuk sebuah wujud benda gitu ya. Misal kamu kasih dia perhatian gitu, ya udah dia terima aja perhatian dari kamu gitu ya. Misal kamu tanya, hari ini kamu sudah makan belum, mau tak orderin apa untuk kamu misalnya ya. Nah dia bisa aja tuh, iya sih belum makan gitu ya misalnya, iya sih belum makan, lagi pengen bakmi nih misalnya ya. Ya udah dia terima nih bakmi dari kamu. Misalkan bilang oke aku beliin kamu bakmi. Ya udah dia terima dari kamu gitu ya. Semangkok bakmi itu. Tapi dia enggak punya perasaan untuk atau pemikiran untuk wajib ya. Nanti suatu saat gantian nih, aku lagi nih yang traktir kamu. Gitu ya. Mari lihat enggak ada. Gitu loh. Kebaikan dari kamu tidak dia tolak. Namun di situ tuh dia kayak ngerasa, ya kamu kasih aku terima, gitu kan? Bukan aku yang minta kok. Jadi karena punya prinsip kamu kasih aku terima, maka tidak punya rasa tanggung jawab untuk membalas. Nah seperti itu. Jadi untuk sementara waktu ini udah kita jadi temenan aja, ya. Ya kita jadi kenalan aja. Ya kita jadi rekan kerja saja, partner bisnis saja, gitu. Jadi kayak cenderung lebih ke formalitas. Begitu aja hubungan kalian menurut si seseorang ini lebih cocoknya gitu loh ya. Memang sih ini orang ada nakalnya juga ini, karena mari lihat dia untuk beberapa nih ya ada nakalnya. Jadi jangan-jangan memang di awal kenapa kamu bisa tertarik sama dia sebab karena dia ya yang duluan tanda petik ngegodain kamu kan. Tapi boleh-boleh ketika dia ngegodain kamu itu, dia ini tuh nggak nyangka, gitu loh. Dia itu tuh tidak paham akan konsekuensinya, bahwa kamu jadi bisa punya keinginan lebih dengan dia, ketertarikan lebih kepada dia. Jadi begitu dia ngebaca, waduh ini kok kayaknya kamu tanda petik ya, ada ini naga-naganya mau ke arah gini-ginian, cinta-cintaan ya. Jadi akhirnya dia, takut aku gitu. Ya, takut gitu dianya. Nah, jadi ternyata dia ya belum siap gitu loh, melihat dari responnya kamu atas colekan-colekan dari dianya. Gitu loh. Ya, jadi kamu hati-hatilah ya dengan si seseorang ini. Gitu ya. Maksudnya hati-hatinya bukan hanya sebab karena dianya ya, tapi bagaimana perasaan yang ada di dalam dirinya kamu terhadap dia. Nah seperti itu ya, aware ya, jaga-jaga itu perasaannya kamu, jaga-jaga itu tuh ekspektasinya kamu. Untuk di saat ini sangatlah kurang baik ya, kurang bijaksana jika kamu tertarik untuk hal yang lebih dengan si dianya ya. Nanti kamunya sendiri yang kecewa, itu masalahnya. Iya, oke, baik. Jadi secara garis besarnya apakah orang ini tertarik sama kamu? Jawabannya adalah tidak. Ini orang tidak tertarik. Gitu ya, walaupun seperti kata Mari tadi, dia bisa aja yang duluan seperti memancing kamu agar tertarik sama dia gitu,
tapi ini orang tidak berencana untuk menyambut ketertarikannya kamu itu tadi, ya. Nah, demikian. Terima kasih ya untuk kamu yang sudah memilih kartu file nomor 2. Oke. Mari akan lanjutkan ya untuk ngebaca bagi kamu yang memilih file nomor 3. Apakah seseorang yang saat ini sedang kamu taksir, naksir balik nggak nih sama kamu? Nah, ini dia jawabannya. Oke. Kalau mari lihat gini. Apakah dia tertarik? Iya, ada ketertarikannya dia sama kamu. Ada gitu. Tapi nampaknya ketertarikan ini tuh dia usahain supaya tidak semakin berkembang meliar ya. Tidak boleh semakin berkembang lebih besar ya. Rasa ketertarikan ini. Dia bilang bahwa dia enggak boleh nih main hati sama kamu gitu loh. Ya. Jadi cukup hanya di batas ketertarikan saja. Sebab apa? Sebab seseorang ini tuh kalau mari lihat gini, dia bisa vice versa ya energinya. Tapi ini tuh tentang hubungan serius ya. Jadi gini, dia bisa aja kayak melihat bahwa kamunya ini tuh kurang ada nih model material wife-nya atau material husband-nya. Sementara di saat ini tuh dia sudah mengharapkan kalau dia punya kedekatan yang intim dengan seseorang, tujuannya adalah mempersiapkan untuk kepada pernikahan. Nah, tapi dia lihat kamu kurang cocok kalau untuk dibawa ke arah yang serius. Ya ternyata kamu cocoknya itu tuh jadi, ya udahlah, jadi rekan kerja saja lebih cocoknya. Lebih cocoknya ya jadi teman aja gitu. Jadi partner untuk having fun saja seperti itu. Ya. Jadi dia melihat bahwa caranya kamu ngebawain dirinya kamu mungkin ya kamu masih pengen ya menjelajahi hidup, masih pengen bebas, masih pengen menjadi dirinya kamu sendiri gitu ya, belum mau untuk membangun rumah tangga, belum ada ketertarikan di sana karena kamu mau kejar karir dulu, kamu mau nambahin banyak ini ya gelar-gelar akademisnya kamu gitu ya, kamu mau kembangin bisnis dulu gitu ya, kamu mau hidup happy dulu lah gitu ya sebagai anak lajang misalnya di sana ya. Atau gini, bisa jadi ya dia tahu latar belakangnya kamu. Karena tentu ya pasti ada beberapa di antara kalian yang memilih, yang ikut pemilihan kartu ini tuh sudah punya pasangan. Ya, jadi kan dia tahu, loh kamu kan udah punya pasangan. Ya gak mungkin dong bisa membangun hubungan yang serius dengan seorang wanita atau pria yang sudah punya pasangan. Kan di sana ya. Jadi ya itu, karena ada harapannya dia ya mau untuk membangun hubungan yang serius ya, dan dia melihat kamu tidak ada ininya ya, gelagat-gelagatnya bisa diajak untuk hubungan serius, makanya tadi dia kayak sempat tertarik aja sama kamu gitu ya, sempat tertarik tapi kemudian ketertarikannya dia itu berusaha untuk dia turunkan kadarnya. Nah, atau vice versa, ingat ya, jadi dia melihat bahwa kamunya ini tuh kok kayaknya sedang mencari relationship yang serius gitu ya. Nah, ketika kamu sedang mencari relationship yang serius, nah bisa dianya ternyata belum siap. Jadi kamu nggak usah bingung ya, yang mana nih satu yang benar antara apakah dia cari hubungan serius atau tidak. Kamu cek aja, pasti kan nampak di dunia nyata bagaimana obrolannya kamu dengan dia gitu ya, bagaimana caranya kamu nge-present dirinya kamu depan dia, apakah kamu sedang nunjukin bahwa kamu adalah laki-laki atau wanita yang masih pengen menjelajahi hidup gitu ya. Kamu kayak ngomongin tentang pernikahan itu tuh rasanya seperti tanda petik musibah gitu ya. Kamu tidak punya wacana untuk merit, kamu anti punya baby, kan ada di sana ya. Kamu menceritakan tentang apa itu ya, film apa itu judul filmnya, iparku adalah maut yang gitu tuh. Ya, jadi ingat, amati bagaimana caranya kamu nampilin diri. Ataukah kamu cerita tentang anak, tentang masa depan, tentang rumah tangga, tentang keluarga, gitu ya. Nah, kamu cek aja di mana yang betul ini energi dari si seseorang ini tuh ke kamu. Nah, jadi intinya gini aja, secara garis besar ya, bahwa kalau soal ketertarikan, dia punya ketertarikan, tetapi tidak mau membiarkan ketertarikan ini
lebih bertambah ke kamu. Nggak boleh, gitu loh. Nggak boleh. Hanya tertarik sebagai rekan kerja saja dia arahkan ya rasa ketertarikan ini. Hanya sebatas teman aja, hanya sebatas kenalan saja, hanya sebatas sahabatan saja, hanya sebatas partner aja gitu. Ya, partner bisnis gitu misalnya ya. Di sana. Jadi kayak kalau untuk tertariknya jadi melihatlah bagaimana wujud fisiknya kamu gitu ya. Tertariklah melihat dengan siapa sih latar belakangnya kamu atau apa latar belakangnya kamu gitu. Bukan ketertarikan untuk coba-coba ke hubungan asmara gitu loh. Karena dia lihat ya ada ketidakidealan ya antara dirimu dengan dirinya. Nah seperti itu, tidak lebih gitu loh. Ya kamu asik sih orangnya di mata dia ya. Jadi dia ndak usah pakai acara kabur, lari, pergi, menjauh, menghindar dari kamu. Dia rasa ya nggak mesti dia harus melakukan tindakan yang seperti itu. Sebab kamu asik untuk jadi sesuatu itu ya yang tadi kata Mari. Apakah jadi rekan kerja, apakah jadi teman, apakah jadi sahabat gitu. Nah di sana. Yang dia jaga di sini itu adalah pokoknya dia tidak boleh meliar ya, imajinasinya dia, ekspektasinya dia, perasaannya dia kepada dirimu gitu. Ya, tidak cocok arah tujuan hidupnya kalian dia lihat di situ tuh tidak cocok. Gitu. Jadi berarti di sini tuh artinya kalian sebenarnya sudah lumayan deket ini ya. Ini bukan hanya kayak sebatas rasa tertarik hanya karena ngeliat-liat dari jauh ya, ngintip-ngintip dari jauh gitu, enggak ya. Tapi Mari nampak di sini tuh sudah ada aktivitas yang boleh dikatakan cukup intens ya antara kamu dengan dia. Gitu. Nah, jadi dalam keintenans inilah kemudian dia menyadari bahwa dia hanya boleh cukup tertarik saja, tidak punya keinginan lebih bersama dengan kamu. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih ya Cancer bagi kamu yang sudah berkenan untuk memilih pile nomor 3. Lanjut ya, mari baca untuk pile terakhir ya. Apakah seseorang yang saat ini sedang kamu naksir balik juga enggak nih sama kamu? Nah ini dia. Jawabannya adalah kalau soal naksirnya itu tuh naksir ini, Mari bilang ya. Bahkan ketertarikannya dia, Mari lihat ini tuh ketertarikan yang lumayan kuat di sini. Gitu loh. Jadi semacam ada ya. Ini tuh bukan hanya tertarik biasa-biasa aja, tapi semacam ada kayak egonya dia di sini, Mari lihat. Egonya dia kalau bisa tuh dia bisa memiliki kamu gitu. Ya. Egonya dia harus bisa memiliki dirimu. Gitu. Dia harus bisa deket sama kamu. Dia harus punya hubungan yang intens, intim dengan kamu, gitu. Ada egonya dia yang Mari nampak sini tuh kayak punya hasrat besar ke kamu, gitu loh, ya. Jadi kayak ada sesuatu dari dalam dirinya kamu itu tuh yang dia anggap kayak jadi magnet, mau narik dia terus. Gitu, padahal orang ini tuh semacam dia sudah coba-coba ya melupakan kamu ya, mencoba untuk menyangkal rasa ketertarikannya dia sama kamu gitu. Memang sih sempet dia nampaknya berhasil ya untuk ngecuekin kamu gitu. Tapi belakangan hari ini terutama semacam datang lagi nih hasrat gairah untuk deket sama kamu gitu loh. Kalau bisa seseorang ini tuh maunya dia hubungan kalian jangan hanya sebatas hubungan teman, rekan kerja, partner bisnis. Kalau bisa jangan gitu loh. Ya, dia mau lebih daripada ini gitu. Ya. Jadi kalau Mari bilang bahwa ketertarikannya dia ini ternyata lebih besar ini daripada ketertarikannya kamu sama dia. Masih kalah ini nampaknya ya. Katakan begini, kamu tertarik kepada dia ada di level 5 dari 10. Ya. Nah, kalau dia ada berapa? Ya. Ini Mari lihat setidaknya dia punya ketertarikan level 7,5 sampai 8 dari 10. Nah, seperti itu. Ya, kok kayak ada merasa tertantang gitu loh.
tertantang untuk bisa ya dapat posisi dalam hidupnya kamu. Gitu loh. Jadi punya hubungan yang eksklusif dengan kamu. Walaupun mari lihat ini hubungan, kalau misalnya ya ada kedekatannya kamu lebih jauh dari kepada dia, bisa-bisa ini hubungan yang hubungan yang apa ya? Hubungan yang agak gimana bilangnya ya? Karena ini boleh-boleh jadinya hanya hasrat nafsu saja ini di sini. Gitu. Karena nampaknya salah satu atau keduanya bisa aja ini sebenarnya sudah punya pasangan ya. Jadi ini tuh ajang untuk melepaskan hasrat liar ini. Kalau mari lihat, susah ini hubungan untuk berkomitmen. Tapi kalau untuk having fun ya, bersenang-senang, ini cocok. Cocok bersenang-senangnya. Bersenang-senang dalam artian yang gembira, ya, riang, atau bisa ini tuh bersenang-senang tanpa sadar untuk menyalurkan hasrat tersakiti dan menyakiti. Nah, ini gitu loh. Ya, tapi seru. Walaupun tersakiti dan menyakiti, tapi seru di sini. Gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya kamu memang berkenan dengan seseorang ini, gampang ini bisa terjadi cem-ceman ya, cerita cem-ceman antara kamu dengan dia ya. Karena ini tuh akan bersambut gitu loh ya. Jadi boleh ya, kalian memang akan saling trigger di sini. Gitu loh, supaya ada datang kenekatan ya, punya hubungan yang lebih intim. Kalau enggak kamu yang nge-trigger dia, dia yang nge-trigger kamu. Tapi siapapun yang duluan men-trigger, marilah akan bersambut ini. Gitu loh. Akan bersambut. Tapi harus pandai-pandai mainnya di sini ya. Siapapun yang berharap nanti hubungan ini akan serius, bakalan kecewa. Bakalan kecewa. Gitu. Ya. Kalau mau tanda petik ya, kalau tanda petik mau cari hiburan dengan cara cari perkara, ini cocok ini hubungannya. Mana tahu kamu banyak gabutnya kan, banyak energi, banyak waktu, banyak tenaga, banyak apanya gitu ya. Ya udah, ini cocok nih. Cocok hubungan ini dimainkan. Tapi ingat, ini hanyalah sebuah permainan. Hubungan dengan si dia. Nggak bisa ini untuk digarap lebih serius. Gitu. Karena kalian cocoknya untuk dicerita hasrat nafsu doang. Gitu. Bukan sebagai partner untuk bisa bikin pribadi masing-masing lebih bertumbuh dewasa ya. Enggak nih, lebih gampang nanti saling triggernya itu tuh dari sisi kekanak-kanakannya diri, egoisnya diri, keras kepalanya diri, cemburunya ya, ketidakpuasan. Ini nanti yang bisa menjadi warna dalam hubungan kalian gitu ya. Jadi bikin saling cemburuan, bisa pokoknya sibuk seperti orang yang memang banyak ego ya, di dalam sebuah relationship, banyak keinginan, banyak hasrat, banyak nafsu gitu di sana. Ini kayak mencari partner in crime ini, mari lihat ya. Ini cocoknya hubungan kalian ini gitu. Nah, jadi secara garis besarnya menjawab pertanyaan apakah orang yang bikin kamu tertarik sekarang memiliki ketertarikan yang sama dengan kamu, maka jawabannya adalah iya gitu. Dan bahkan ketertarikannya dia ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan ketertarikan dirimu. Begitu ya. Oke lah, baik. Itu aja ya yang bisa Mari sampaikan untuk kamu yang memilih file nomor 4. Nah, jadi seluruh filenya sudah selesai untuk Mari bacakan. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu ya untuk kamu pahami. Dan terima kasih banyak berpartisipasi dalam reading ini. Sampai jumpa di video Mari yang berikutnya.